Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Padiniasari, NIM F1F117034. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu patogen, yaitu penyebab penyakit. Patogen ini penyebab penyakit bisa berasal dari bakteri, kemudian virus, dan juga jamur. Kemudian 2, antigen, pemicu pembentukan antibodi. Jenis antigen biasanya ditemukan pada permukaan bakteri, virus, dan jamur. Kalau jenisnya bisa berasal dari protein, karbohidrat, dan lemak. Dan kemudian ada antibodi, yaitu suatu protein yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh yang dihasilkannya dari sel darah putih. Jadi terdapat patogen, antigen, dan antibodi. Fungsi sistem imun yaitu mengidentifikasi dan menghancurkan sel abnormal dan menghadang dan menghancurkan patogen. Sistem imun non-spesifik dibedakan yaitu dua macam. Sistem imunitas non-spesifik dan sistem imunitas spesifik. Kenapa disebut sistem imunitas non-spesifik? Karena tidak mampu membedakan patogen yang masuk dan tidak mampu mengingat jenis patogen yang masuk. Yang jelas, apapun patogen yang masuk akan berhadapan dengan imunitas non-spesifik. Sistem imunitas non-spesifik dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu imunitas pertahanan pertama yang biasa disebut eksternal karena ditemukan di bagian permukaan luar tubuh. Kemudian yang kedua ada sistem imunitas pertahanan kedua atau internal, atau yang dikenal tubuh. Unitas pertahanan pertama atau eksternal terdiri dari apa saja? Terdiri dari kulit. Ada kulit ini tersusun oleh epitel yang susunannya rapat sehingga kulit ini sulit untuk ditembus oleh patogen, kecuali memang terjadi luka. Mungkin karena lukanya kecil masih bisa diatasi, karena kalau lukanya besar mudah patogen masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, kulit ini aktif mengalami regenerasi sehingga kalau terjadi kerusakan, kulit akan mengalami perbaikan. Itu yang disebut dengan kulit. Dan kulit ini jadi benteng pertahanan pertama bagi tubuh kita. Selain kulit, ada membran mukosa. Membran mukosa ini sama seperti kulit. Itu sulit ditembus oleh patogen. Nah, membran mukosa ini banyak ditemukan pada saluran pencernaan, saluran pernapasan atau respirasi, kemudian pada saluran kelamin dan saluran ekskresi. Itu dilindungi membran mukosa. Kemudian selain membran mukosa ada sekret yang berasal dari kulit dan membran mukosa. Kalau kulit, di dalam kulit ada kelenjar minyak, ada kelenjar keringat. Selain itu kulit mampu menghasilkan protein antimikroba. Atau tadi keringat dan minyak apabila dikeluarkan maka menyebabkan kulit menjadi asam. pH-nya kurang lebih 3-5 dan kondisi asam tersebut cukup untuk membunuh patogen yang akan masuk ke dalam tubuh. Selain itu, membran mukosa mampu menghasilkan cairan kental yang disebut dengan bugus, dan bugus ini berfungsi untuk menghambat dan juga membunuh patogen yang akan masuk. Selain itu, sekret
yang dihasilkan kulit, misalkan di mulut ada saliva, kemudian ada air mata, dan itu juga berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Karena di dalam sekret tadi biasanya terdapat enzim penghancur lisozim yang disebut dengan sekret yang berasal dari kulit dan juga membran mukosa. Selain itu juga ada mikroba non-patogen. Mikroba non-patogen ini sekelompok mikroorganisme di dalam tubuh tetapi tidak merugikan bagi tubuh, justru menguntungkan bagi sistem pertahanan tubuh. Itulah yang disebut dengan imunitas pertahanan pertama atau eksternal. Yang kedua, pertahanan kedua atau internal terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada fagositosis atau proses menelan dan juga menghancurkan patogen yang masuk. Jadi kalau misalkan ada patogen yang masuk yang lolos dari sistem pertahanan pertama akan berhadapan dengan pertahanan kedua, yaitu salah satunya fagositosis. Fagositosis ini tentu melibatkan beberapa jenis dari sel darah putih atau leukosit. Ada neutrofil, ada monosit, dan ada natural killer. Itu pembunuh alami. Ada patogen yang masuk, maka dipertahankan dengan jenis leukosit yang tadi. Leukosit tadi akan menghasilkan enzim untuk menghancurkan leukosit. Setelah dihancurkan, maka akan ikut mati juga si leukositnya. Jadi butuh pengorbanan untuk membunuh patogen yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian yang kedua ada peradangan atau bengkak. Di sini melibatkan beberapa jenis protein yang dihasilkan di dalam tubuh. Ada histamin, ada prostaglandin, dan kemudian ada interferon. Itu adalah beberapa jenis protein yang menyebabkan terjadinya peradang atau bengkak. Kalau bengkak, ada jaringan sel rusak. Kalau ada jaringan sel rusak, maka leukosit, salah satunya ada basofil, akan mengeluarkan histamin. Histamin ini menyebabkan pembuluh kaliper membesar atau membengkak. Atau demam. Kalau demam ini disebabkan karena ada patogennya yang masuk. Patogen tersebut akan melepaskan senyawa kimia yang disebut pirogen eksogen. Pirogen eksogen tersebut memacu leukosit untuk mengeluarkan senyawa kimia yang disebut pirogen endogen. Pirogen endogen ini memberikan sinyal kepada hipotalamus untuk menaikkan suhu tubuh. Jika suhu tubuh telah naik, maka orang tersebut akan mengalami demam. Betulnya demam tersebut menguntungkan bagi tubuh kita dan merugikan bagi patogen. Karena kalau sudah demam, patogen yang masuk akan terhambat metabolismenya, sehingga akan terhambat proses perbanyakan patogennya bahkan bisa terbunuh, meskipun bagi tubuh orang tersebut juga merasakan dampaknya. Selain suhu tubuh jana meningkat, biasanya akan mengalami mual, kemudian kepala pusing, menggigil, bahkan bisa mengalami kejang-kejang. Tapi itu adalah salah satu respon dari sistem kekebalan tubuh. Kemudian ada lagi itulah yang disebut sistem imunitas non-spesifik. Selain itu ada juga protein antimikroba. Ada protein antimikroba banyak sekali jumlahnya, biasanya ditemukan di plasma darah, atau ada 20 jenis protein antimikroba atau dikenal
dengan si komplement ini tidak bisa aktif apabila ada patogen yang masuk. Kalau sudah aktif, protein komplement ini membuat pori-pori dan akan melubangi bagian permukaan dari patogen sehingga akan dihancurkan. Yang itulah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen respon imun non-spesifik, yaitu ada permukaan epitel, beberapa sel fagositik seperti makrofag, neutrofil, dendritik sel. Yang ketiga ada sel non-fagositik seperti sel mast, sel NK. Yang keempat ada protein komplement seperti protein plasma. Adapun proses fagositosis ini yaitu sel menelan mikroba lalu masuk ke dalam fagosom, lalu lisosom bergabung dengan fagosom membentuk fagolisosom. Dalam komponen sistem imun non-spesifik, yang pertama ada permukaan epitel atau sel-sel epitel, yang mana merupakan bagian pertama pada tubuh yang menghalangi masuknya patogen ke dalam tubuh, dapat memberikan perlindungan secara kimiawi, mekanis, dan biologis. Terdapat pada kulit, saluran pencernaan, paru-paru, mata, hidung, dan mulut. Selanjutnya pada kulit yang sehat, yang mana kulit yang sehat bisa memberikan perlindungan secara kimiawi, di mana di permukaan kulit bisa memberikan asam lemak, dan juga bisa memberikan perlindungan secara mekanis karena adanya tautan sel yang kuat. Kemudian kulit yang sehat juga dapat memberikan perlindungan biologis. Selanjutnya adalah saluran pencernaan, yaitu di mana saluran pencernaan kita ada kekebalan tubuh berupa pH yang sangat rendah yang bersifat asam sehingga mikroba tidak tahan hidup di dalam saluran pencernaan kita terlalu lama. Kemudian berupa enzim, pepsin yang bisa mendegradasi bahan makanan maupun bagian dari mikroba tersebut. Mekanisnya tautan antar sel yang kuat, sedangkan biologisnya adanya mikroba normal. Kemudian ada paru-paru, bahwa di paru-paru ada surfaktan, yaitu lendir yang bersifat sebagai respon imun. Kemudian ada mekanis, yang mana tautan antar sel yang kuat, lendir, dan pergerakan silia. Adapun biologisnya, adanya mikroba normal, yang mana berkembang secara terkontrol. Selanjutnya, sel-sel fagositik, di mana diantaranya adalah sel makrofag, dendritik, dan neutrofil. Cara kerjanya dengan menelan patogen dan kemudian dimatikan. Adapun sel-sel fagositik makrofag yaitu diferensiasi sel monosit, terdapat di semua jaringan tubuh, mampu menembus jaringan pembuluh darah sehingga bisa mengejar patogen. Dapat mengeluarkan sitokin untuk merekrut sel-sel imun menuju ke tempat infeksi atau signaling signal, membantu terjadinya proses peradangan atau inflamasi. Pada cara kerja makrofag ini, yang mana bakteri itu masuk lalu didegradasi di fagolisosom, kemudian bakterinya akan hancur. Kemudian sel-sel fagositik yang kedua ada neutrofil, yang mana merupakan sel granulosit memiliki granula. Granula ini bersifat racun pada patogen. Terdapat lobus inti sejumlah 2-5 lobus, merupakan salah satu sel yang pertama kali sampai di tempat infeksi. Selanjutnya ada sel-sel fagositik, yaitu sel dendritik, yang berstruktur seperti dendrit pada sel saraf. Sifat fagositnya disebut makropinositosis, artinya bahwa dapat menelan molekul dalam ukuran yang besar. Terdiri dari 2 macam sel, yaitu sel dendritik myeloid dan sel dendritik plasmacytoid, yang mana berfungsi utamanya adalah untuk antigen presenting cells. Adapun sel-sel respon imun non-spesifik lainnya yaitu eosinofil, yang memiliki 2 lobus, mengeluarkan protein toksik terhadap mikroba, berperan juga dalam proses peradangan bersama dengan sel mast dan basofil. Pada gambar berikut terdapat perbedaan sel eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian sel-sel respon imun non-spesifik lainnya, sel mast atau mast cell, terdapat di sebagian besar jaringan.
contohnya pada kulit, saluran pernapasan, membantu eliminasi mikroba dengan produksi protein inflamasi, berperan dan kejadian alergi dan anafilaksis, pelepasan histamin. Selanjutnya, sel-sel respon imun non spesifik lainnya yaitu sel NK. Cara kerjanya adalah membunuh sel yang terinfeksi dengan melepaskan perforin dan granzim yang dapat merusak sel dan mengakibatkan apoptosis.